Seputar sepak bola Spanyol. Mantap. Khusus membahas Liga Spanyol dan Timnas Spanyol. Gimana bro? Siapa kita ini Bro Agung ya namanya ya? Yoi bro. Yoi. Manggilnya Combro. Gue kenalnya kalau anak Combro sih. Oh Cong, santai aja bro ya. Ini santai kan aja. perdana nih. Yoi. Kita anggap aja kita bukan pandit nih kan. Emang kita bukan pandit. Kita ini apa ya? Football entusias. Football entusias. Penggemar dan sepak kita bola. Pecinta sepak bola juga dan kita ini perdana nih ya. Yoi. Nah sebelum mulai, nih kita juga disponsori nih oleh hotel Red Doors Grand ini ya, Kota Bintang Iya. ya di Bekasi ya. Yoi. Bekasi mana? Bekasi Barat ya. Kalau nggak salah tuh. Iya. Kalau nggak salah ya. Bener sih kayaknya. Bener ya, bener. Iya. Mantap. Gila baru pertama apa kita Ada bikin sponsor, konten untuk ya. sponsor. Ngeri ya? Jarang-jarang ngeri gitu. Hotel lagi ya kan. Pokoknya Luar biasa terima kasih. nih. Mungkin dari sini ntar bisa nambah-nambah lagi. Amin. Pokoknya yang daerah Bekasi dan sekitarnya bisa ke Ya, mana kalau lu ke daerah Red Doors. Bekasi Nah, Barat, terus lu kemalaman atau lu pengen istirahat, lu bisa Iya. mampir tuh di Red Door Grand Nota Bintang. langsung aja ngebahas ke segmen 1 nih. Yoi. Ngebahas kegagalan kegagalan Real Madrid di FIFA World Cup ya? World Cup itu. Bagaimana menurut tanggapan Bro Agung ini? Apalagi pelatihnya pelatih baru ya, Iya, Xabi Xabi Alonso Alonso, ya. ya kan? Pasti semua orang kan ngarepin hasil yang maksimal dari Xabi. Tapi Betul. menurut gua sih ya, ini kan juga dibilangnya ya, lu habis ngejalin kompetisi yang panjang, Iya. waktunya pengen untuk istirahat, tapi dipakai gula buat main ikut kompetisi. Buat Iya. gua sih jadi nggak maksimal gitu. Terus juga Real Madrid juga gua bilang gimana ya sekarang ya, nggak kayak zamannya Los Galacticos tuh. Oh. Iya kan. Kayaknya sini kayak lu tau sendiri kan kalau Iya. di Madrid itu isinya pemain bintang semua. Iya. Sementara si lawan-lawannya juga nggak kalah bagus juga kan, ini pemain terbaik klub terbaik di seluruh dunia kan. Betul. Dan pelatihnya pelatih baru, dia punya Ya. filosofi sendiri. Jadi kalau mereka gagal ya gue bilang sih wajar aja sih. Kalau lu gimana? Kalau menurut gua kegagalan Real Madrid itu ya bukti bahwa Real Madrid belum siap. Benar. Dalam arti Mbappe itu kayak nggak on fire gitu. Iya. Padahal dia kan pengennya kan pindah ke Real Madrid, dapat juara Liga Champions, ya kan dapat juara FIFA World Cup gitu kan. Ternyata malah gagal semua. Ya menurut gua ya kasihan juga sih Mbappe lah. Punya target ambisi yang yang gede banget, ternyata malah kok jadi mentok di Real Madrid menurut gua. Dan miris ya, dia Iya. keluar dari PSG. Yes. Pas dia keluar dari PSG juara Liga Champions. Nah, itu bikin sakit hati. Gue ingin nonton, iset itu sih nyesek banget kalau gue jadi Mbappe. Iya. Anjir. Apalagi dia Real Madrid kan udah kedatangan Trent Alexander-Arnold Yoi, tuh, yoi. Dan Huijsen ya kan. Sama si siapa yang baru tuh Gonzalo siapa itu yang pemain muda itu ya. Nah, itu kayak belum berkembang juga menurut gua. Iyalah, jadi menurut gua lo dalam waktu singkat nggak mungkin
lu bisa nerapin filosofi yang dimana pelatih langsung jalan dan sesuai dengan diinginkan kan. Sementara ya pemain-pemain juga udah mulai jenuh karena harusnya mereka udah liburan, udah istirahat, malah dipakai buat main bola. Dan ini banyak yang dikeluhkan sama klub-klub lain juga tuh. Makanya kan banyak protes kan dari berbagai kayak UEFA sendiri juga sempat ngecam hal ini. Jadi menurut gue ya udahlah buat gue kalau dengan kegagalan Real Madrid di FIFA World Cup itu gimana menurut lo, bro? Ya buat gue bukan kiamat. Melihat bakal juara nggak nanti ke menurut gue sih bukan kiamat, tapi kan lu bisa maksudnya kita bisa ngelihat kalau tahun depan musim depan di 2025-2026 gue yakin Madrid malah makin gila nih. Apalagi lu tahun diri kan Xabi Alonso punya filosofi yang gue rasa yang di Leverkusen bakal terapin juga tuh di Madrid yang sekarang ya kan. Dan dia juga pelatih muda dan dengan ide-ide yang fresh. Gue rasa ke depan Barca bakalan ketar-ketir yang ketemu sama Madrid. Betul. Terus lu masih optimis gak kalau Madrid juara La Liga musim ini nih 2025-2026? Melihat penampilan Real Madrid kemarin di FIFA World Cup Club itu kurang kurang gacor lah. Kurang greget ya karena tadi gue bilang ada beberapa faktor tadi, tapi kemungkinan juara pasti ada kalau Madrid. Pasti ya. Iya kan, Madrid kan mental juara. Lu mau main di apa, sebenarnya dia mental juara. Tinggal nanti ya gimana nanti Xabi Alonso bisa maksimalin timnya dia ya kan, dan bisa terapin filosofi semuanya dengan yang dia mau ke timnya. Dan kalau itu bisa dijalanin, ya gue rasa Madrid bakal bisa serem banget di tangan Xabi Alonso kan. Apalagi kemarin di Jerman, klub yang nothing itu, Bayer Leverkusen kan, di istilahnya karena nggak pernah juara, tangan dia jadi juara. Ya, semoga aja sih tangannya Xabi Alonso wangi ya. Yoi. Bro, nih kita lompat ke segmen selanjutnya ya. Kita kan tadi udah ngobrolin kegagalan Madrid di FIFA World Cup Club itu kan. Nah, ini kan heboh nih terkait kasus skandal Lamine Yamal. Lu bisa ceritain gak sih secara singkat, bro, biar pecinta La Liga, pecinta Barcelona tuh paham terkait kasus Lamine Yamal ini? Ya sebenarnya gue bilang gimana ya, ini karena si pelakunya kan bintang top. Di Spanyol juga dia kan main topnya Spanyol, di Barca juga dia main topnya Barca, di andalannya Barca dan timnas. Ya terus dia ulang tahun yang ke-18. Terus ngundang-ngundang kayak kemarin yang orang-orang kerdil buat ngisi acaranya dia. Betul. Terus juga ada rumor mengenai dia mengundang bintang-bintang OnlyFans. Iya kan? Disebut lagi namanya OnlyFans. Iya nggak apa-apa, kalian tersumpah sama OnlyFans. Maksudnya. Maksud gue ya emang nggak apa-apa. Maksud gue itu faktanya kan. Kita harus ngasih tahu yang sebenarnya ya. Itu yang kemudian jadi apa di luaran di mana-mana jadi omongan banyak orang kan. Lu masih muda. Ya kan lu ngundang orang-orang kerdil yang menurut orang-orang asosiasi disabilitas, ya itu kan nggak boleh kalau di Spanyol gitu. Lu sama aja lu kayak orang lu melecehkan atau lu merendahkan dia ya kan. Betul. Setara dia itu dia ngundang-ngundang bintang-bintang yang dianggap ya bintang buat buat yang hal yang dewasa lah. Yang dimana untuk umurnya dia itu ya nggak pantas lah lu ngelakuin hal itu. Nah ini fun fact ya, por information ya. Kalau dalam bahasa Spanyol por information, untuk informasi aja nih ya. Nah di Spanyol itu ada namanya asosiasi hak disabilitas. Namanya Association for People with Achondroplasia and Other Skeletal Dysplasias with Dwarfism. Panjang banget ya. Susah banget namanya. Panjang banget. Singkatannya ADEE. Iya ngomong ADE udah ADE. Pokoknya dia udah mengajukan keluhan resmi terhadap mengecam keras praktik Lamine Yamal itu kan. Nah ini perlu karena kayak di sini kan kayaknya kayak dinormalisasi ya. Ya, tapi di sana tuh ada badan yang mengurusi hak itu. Kita jadi tahu ini dengan kita ngebahas sisi gelap tanda petik Lamine Yamal ya. Jadi kita bisa tahu nih, oh di sana ada tuh lembaga yang benar-benar peduli dengan disabilitas atau manusia-manusia kerdil itu kan, ibaratnya mempekerjakan orang kerdil itu kan. Nah ini sebenarnya undang-undang Spanyol ini juga buat kawan-kawan semua nih yang ortodos lah buat semuanya itu Spanyol itu tentang hak penyandang disabilitas melarang penyandang disabilitas untuk memprovokasi, ejekan atau olok-olok. Nah kalau di sini ibaratnya kayak dark jokes bro. Iya nggak? Iya. Tapi di sana itu menjadi masalah penting itu. Ya karena kan ngomongin manusia kan, ngomongin asasi manusia ya kan. Apalagi dianggapnya kan orang-orang kerdil ini orang-orang disabilitas. Berarti orang-orang yang nggak punya kemampuan terbatas ya kan. Ya sehingga harus dilindungi pemerintah.
Nah, situ sih Lamine Yamal memanfaatkan orang ini yang dikontrol pakai undang-undang, dimanfaatkan untuk jadi orang-orang untuk menghibur. Betul, betul. Jadi kesannya lo kayak apa ya? Jadi kayaknya lo kayak ngelecehin apa segala macam yang tujuannya buat fun-fun yang akhirnya malah dianggapnya merugikan anak orang-orang kerdil tadi gitu. Betul, betul, betul. Nah, udah gitu rumor yang cewek-cewek tadi kan itu juga bikin gimana lo bintangnya timnas Spanyol yang harus jadi panutan anak-anak muda Spanyol ya kan, mengundang apa bintang-bintang dari satu platform yang dianggap buat orang-orang dewasa gitu. Iya, kan? Apalagi kan Lamine Yamal kemarin habis dapat kontrak baru nih sama Barcelona dan nomor 10. Benar. Ibunya datang. Ya kan, ibaratnya kan begini, dia kan di Spanyol kan tanda petik minoritas ya, dari segi imigran dari segi agama juga. Dengan melihat perilaku begini kan jadi orang kayak antipati Lamine Yamal. Sayang banget dia masih muda dan dia udah bikin kontroversi yang menurut gua bukan main-main gitu, masalah serius gitu loh bro. Dia bisa merugikan citranya dia sebagai pemain sepak bola dan sebagai imigran di Spanyol. Apa jangan-jangan gue mencurigai dia meniru jejak Neymar yang hobi party-party ya kan. Dulu kan Neymar juga pemain Barcelona. Iya. Tapi kan sebagian orang anggap ya dia masih muda. Ya udah maafin lah, mungkin dia buat kesalahan. Ya kan namanya masih muda. Dia kesempatan dia buat bisa lebih dewasa lagi ke depannya gitu kan. Ya menurut gue juga, gue punya pendapat yang sama sih. Mungkin dia, ya namanya orang masih muda, lu punya uang banyak, lu beken, siapa aja mau jadi temen lu, siapa aja mau lagi ada di kaki lu gitu kan. Iya. Di situasi kayak gitu, kalau gue jadi dia, mungkin gue juga bisa jadi kayak dia juga gitu bro. Kalau gue pribadi gitu ya, menurut gue nggak merasa gue suci gitu kan. Kalau gue semuda dia dengan uangnya sebegitu banyaknya, dia kan lu bisa pakai uang buat ngundang cewek banyak. Gue merasa gue kalau di zaman gue dia kayak dia dan gue susah dan punya duit, gue rasa gue juga bakal jatuh kayak dia juga gitu. Ya kita nggak tahu juga. Ya gue sebagai manusia gue nggak mau munafik ya, gue nggak pernah ada di posisi dia kan. Iya. Kalau di posisi dia gue nggak berani bilang kalau gue nggak bakalan, nggak mungkin, gue juga nggak yakin. Jangan gue malah lebih badung. Kita hanya beda nasib lah ya. Beda nasib aja. Ya tapi kita juga ya semoga dengan kejadian begini kasus Lamine Yamal segera teratasi ya. Maksudnya jangan sampai orang-orang muda mengikuti jejak-jejak. Oke, lo mau ngidolai Lamine Yamal, it's okay. Tapi jangan ngikutin hal-hal negatif gitu ya bro ya. Nah, ini masih ngomongin masalah Barcelona. Lompat dari Lamine Yamal. Terkait kan pembatalan pembelian ini nih. Si siapa? Nacho Williams siapa? Nico Williams. Nico Williams dari Athletic Bilbao ke Barcelona itu batal. Nah, tapi setelah pembatalan itu Barcelona resmi dapat Marcus Rashford. Menurut lu gimana? Rashford bakal berkembang nggak di Barcelona, bro? Ya gimana dia gue rasa di MU juga pelatihnya udah gak suka sama dia. Dan dia pergi ke Barcelona bagi banyak orang ya, bagi penggemar MU dan yang ngefans sama dia itu justru langkah maju buat dia keluar dari Inggris, nyoba peruntungan di negara lain. Nah mungkin ini dia bisa step up tuh, naik level tuh. Tapi total nilai transfernya tuh gede loh, 50 juta euro loh. Ya pantas lah, dia emang sebenarnya kan seberbakat itu, berarti dia sebagus itu. Cuman mungkin di MU itu ya, kalau di MU kalau kita ngikutin perkembangan MU ya lo bisa lihat banyak deadwoodnya sih itu banyak yang ngasih influence yang buruk. Jadi dia keluar dari situ, itu bagus buat dia menurut gua. Dia punya kesempatan baru lagi buat buktiin, gua masih bagus loh. Gue masih bisa hebat kayak di MU, bahkan mungkin lebih hebat dari di MU gitu. Iya, semoga aja sih gue melihat sebenarnya dia bagus sebenarnya di Aston Villa ya. Bagus. Tapi kenapa waktu sebelum dia ke Aston Villa dia dipinjemin kan? Ya. Ini bukan berarti kita ngomongin Liga Inggris karena ini berkaitan dengan backgroundnya dia Marcus Rashford. Kenapa dia ke Spanyol gitu? Iya, itu kan. Cocok nggak menurut lo Marcus Rashford main di La Liga, bro? Menurut lo? Bayangan lo aja deh. Menurut gue ya dia cocok. Dia bisa jadi tandem cocok tuh di depan, bisa tiga player tuh di depan. Dia bisa nemenin jadi sayap ya. Jadi sayap dia. Dia kan bukannya penyerang murni setahu gue. Betul. Dia dari sayap walaupun dia bisa jadi nomor 10 bisa di belakang. Bisa dipanggil lagi nggak ke timnas timnas Inggris? Bisa pasti. Kalau dia bisa ngebuktiin diri dia di Barcelona bermain dengan baik, ya gue rasa timnas Inggris juga nggak bakal berpaling muka dari dia lah. Betul. Ya. Sayang banget loh, dia tuh sebenarnya bagus. Gue sebenarnya sayang loh kalau ngeliat dia keluar. MU itu kan rumahnya dia. Yes. Dari dia kecil sampai sekarang dia hebat, dikenal banyak orang. Ya dia di MU gitu. Dan sebenarnya dia masih seneng di MU, tapi rupanya MU tuh banyak toksiknya gitu bro. Setahu gue gitu ya. Dan dia pindah ke Barca, ke Spanyol. Ya mungkin ini jalan keluar lain buat dia bisa jadi lebih baik lagi ke depan sih. Betul. Terus bro, menurut lo terkait
gerak-gerik bursa transfer ini kan kemarin kan 5 besar tuh, antara yang juara kemarin Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Atletico Bilbao dan Villarreal. Ya. Menurut lo bagaimana melihat pandangan lo terkait pemain-pemain baru ini? Gue rasa sih yang perlu kita cermatin itu ya klub-klub pengganggunya tuh. Karena kan lu tahu sendiri kalau Liga Spanyol kan ya pasti 2 klub itulah yang selalu dominan ya kan, Real Madrid dan Barcelona. Yes. Dan sementara ya ada pengganggunya tuh kayak Bilbao, ada Atletico Madrid ya. Mungkin si LC juga Valencia bisa jadi pengganggu tuh. Dia kan baru masuk lagi kan ya dari divisi 2-nya ya kan. Tapi perlu lo tahu bro, Real Madrid baru beli bintang baru muda loh sebenarnya. Namanya Franco Mastantuono. Usianya masih 17 tahun. Mastantuono ya. Kira-kira bakal secemerlang apa ya dia Real Madrid? Gua atau bakal dipinjemin lagi? Ini loh, kalau main muda di Madrid, apalagi umurnya masih 17 tahun dia. 17 tahun bro. Ya mungkin nggak bakal jadi main inti menurut gue sih. Tapi dia mungkin bakal dikasih peran sebagai substitute di umur gue sih. Ya karena di Madrid lo tau sendiri kan emang semua pemain top ngumpulin itu semua. Iya kan. Tapi gue yakin si Xabi Alonso kan beli dia pasti punya pertimbangan sendiri kan. Tapi nggak mungkin dia dijadiin pemain utama menurut gue gitu. Iya. Dia bakal jadi substitute menurut gue. Mungkin pelan-pelan nanti kalau dia nanti setiap kasih kesempatan dia bisa perform bagus, ya mungkin dia bisa jadi pemain utama. Tapi gue rasa butuh waktu. Mungkin nggak musim sekarang ya, musim depan. Iya mungkin. betul. Kan Real Madrid udah kehilangan Toni Kroos pensiun. Pensiun. Sekarang kehilangan Modric yang pindah ke AC Milan. Kelar. Bakal goyang lagi nggak? Iya masih goyang lah. Walaupun Modric usianya udah 39 loh. Ya sekarang yang mau gantiin siapa di tengah yang bisa sekualitas Modric? Iya. Sama Toni Kroos ya kan? Dia kehilangan Toni Kroos dia kan digoyang dia. Itu kan dia satu alasan dia kemarin dia nggak bisa bersaing nggak bisa mengganti Liga. Kayak Brahim Diaz belum bisa ya dengan masih usia. Masalah gini, lu boleh lu pemain bagus, tapi kan buat nyatain semua pemain bagus itu juga nggak bisa langsung cepet menurut gue. Iya. Sehebat-hebatnya Madrid, pelatihnya juga pelatih baru. Ya kan dia perlu pelajarin lagi karakter pemain-pemainnya. Makanya sebenarnya ikut klub World Club itu ya bagus buat si Xabi Alonso buat ngeliat karakter pemainnya. Kira-kira nih siapa nih nanti bisa gue pasang jadi pemain starting 11-nya di Real Madrid gitu. Iya. Dia kan ngecek pemain dicoba sama dia dan dilihat. Kita harus perlu kasih tahu juga bro kepada teman-teman pecinta La Liga atau Liga Spanyol lah atau timnas Spanyol ini bahwa Real Madrid ini udah mendapatkan Trent Alexander-Arnold, Mastantuono, Dean Huijsen, terkait abis itu yang bakal mau datang lagi katanya namanya Rodrigo. Itu nggak tahu bakal jadi datang apa enggak. Gosipnya sih begitu rumornya. Biasanya tuh Madrid kalau dia gagal nih, di satu musim gagal. Yes. Dia bakal berusaha keras datangin pemain yang bagus lagi yang bisa dongkrak performa timnya. Selalu gitu Madrid tuh. Kalau dia gagal dia selalu akan di musim berikutnya dia bakal gila-gilaan tuh dia. Yes. Walaupun memang dia termasuk klub yang cerdas dalam beli pemain ya betul. Dia nggak selalu jual. Gue bisa beli pemain tapi dengan harga yang nggak over price lah. Iya gitu, betul. Nah, kayak yang tetangganya si Rashford nggak kayak si MU kan kalau over price. Nah ini kalau si Real Madrid kebalikannya dia selalu bisa dapat pemain dengan harga yang layak lah, yang nggak berlebihan lah harganya. Iya. Nah ini terkait juara bertahan Barcelona dengan pemain yang dia beli gimana bro? Kan Dani Olmo balik lagi. Balik. Terus ada cuman Joan Garcia direkrut dari Espanyol dengan mengaktifkan klausul rilis 25 juta dan kontrak 6 tahun ya kan. Terus belum lagi dia Barcelona dapat Rooney Bargi ya. Nah itu gimana menurut lo bro? Bakal bisa mempertahankan juara nggak Barcelona menurut lo? Yang bagusnya dari Barcelona kan dia udah timnya udah jadi sebenarnya nih. Yes. Ya kan semuanya udah jadi. Terus Dani Olmo juga yang tadi udah berpindah bisa main, akhirnya bisa balik ke timnya dan bisa main lagi. Ini bakal memperkuat dia kan. Si Dani Olmo juga punya motivasi buat buktiin ke orang-orang, gue pantas loh main di Barcelona. Gue nggak cuma lo beli gue ya. Betul. Terus pemain lainnya juga akan berpikir sama. Apalagi Barcelona itu ya udah jadi. Dan mungkin ke depan dia bisa ngeraih banyak hal, gue yakin. Iya. Apalagi kemarin mereka kan udah nyaris-nyaris semua tuh. Cuman kurang-kurang dikit aja ternyata si Barcelona itu. Hansi Flick sebenarnya menurut gue bagus. Bagus Hansi Flick, bagus. Cuman ya soalnya kita kemarin dia gue rasa ya pas di akhir-akhir dia selalu kurang beruntung lah kalau gue bilang. Iya kurang betul. beruntung. Nah
ini lagi nih yang Atletico Madrid penyaing Madrid dan Barcelona. Ini Atletico Madrid juga gencar nih di bursa transfer musim ini nih 2025-2026. Menurut tuh Diego Simeone setelah sekian lama nggak dapet Liga Spanyol itu, menurut lo gimana? Dia tahun berapa ya? 2021 ya dia juara. Kalau nggak salah itu ya. Tapi levelnya klub-klub kayak Atletico Madrid, ya emang dia bukan tipe tim yang selalu juara setiap tahun pasti juara gitu. Lo beberapa tahun sekali bisa juara aja itu udah keren banget. Apalagi Atletico Madrid habis kehilangan ini bro, Rodrigo de Paul. Iya, dia ke Al Nassr ya? Iya. Bukan ke Miami ya? Enggak ya? Bukan. Al Nassr. Malah ke Al Nassr ya, dia nyari duit pasti ya. Iya. Udah tua tuh. Iya, ketemu Ronaldo kan. Iya. Iya, dia bakal nyari pemain yang gue rasa sih ya punya kemampuan sama si Rodrigo de Paul, mungkin nggak bakal gampang juga sih. Betul. Dia kan udah kayak jantungnya Atletico Madrid tuh. Yes. Nah, ini for information juga nih buat pecinta La Liga juga nih. Nah, Atletico Madrid nih habis dapat Juan Musso dari Atalanta, Atalanta, kiper Atalanta itu kan satu. Kedua, Thiago Almada dari Botafogo. Ini juga katanya cemerlang juga nih Thiago Almada ini. Makanya dibeli sama Atletico Madrid nih. Satu lagi Joan Garcia, tapi nggak tahu nih udah resmi atau masih rumor, kayaknya sih udah resmi ya. Belum lagi ada Johnny dari gelandang bertahan Real Betis. Direkrut untuk memperkuat lini tengah. Bakal kuat nggak nih Atletico Madrid di lini tengah menurut lo dengan pembelian yang gue tadi sebut itu bro? Kalau berdasarkan tradisi sih ya dia akan selalu jadi klub pengganggu nomor 1 menurut gue. Iya kan, apalagi setelah dulu kan ada kayak Real Sociedad, dulu ada Valencia yang selalu ganggu dua klub dominan tadi kan. Yes. Makanya tahun ini mungkin ya gue rasa sih kalau buat dia bisa perform, bisa ngelewatin Barca dan Real Madrid, gue rasa belum tentu ya. Maksud gue kemungkinan kecil ya. Betul. Tapi seenggaknya mereka bisa mungkin buat nyari menangin Copa del Rey. Nah, Atletico Madrid juga kehilangan pemain bro. Kalau lo mau tahu nih, ada dia Azpilicueta keluar. Habis. Axel Witsel juga keluar. Saroniguez juga keluar gitu kan, kembali dari pinjaman ya. Nah, jadi menurut lo Atletico Madrid peluang persentase juara menurut lo berapa persen? Kalau di persentase nih, tebak-tebakan aja. Gue sih ngeliatnya sih kalau yang pertama pasti kalau buat musim depan Barcelona pasti ada di pool pertama tuh, pool 1. Keduanya Real Madrid. Ketiganya itu Atletico Madrid menurut gue. Walaupun Atletico Bilbao kemarin juara Copa del Rey, tapi gue rasa peluang Atletico Madrid malah lebih gede daripada si Bilbao ya. Nah, kalau Atletico Bilbao gimana menurut lo? Dengan nih, gue sebut aja ya, langsung aja pemain masuk. Dia cuman beli, nggak cuman sih, ada beberapa pemain. Ada Adu Ares dari Real Zaragoza, posisi forward. Alex Padilla, goalkeeper dari Pumas Unam. Lu pasti nggak tahu itu nama pasti. Hugo Rincon juga defender, CD Mirandes. Javi Marton, forward dari Albacete. Nico Serrano, forward dari Sporting Gijon. Robert Navarro, MF dari FCD Mallorca. Itu jadi tuh di Mallorca ya? Navarro ya? Iya. Unai Egulus, defender dari CD Mirandes. Urko Izeta dari CD Mirandes, Vencedor MF dari Santander. Ini menurut lu bagaimana dengan pemain-pemain yang dia beli kayak pemain mediocre? Tapi biarpun beli pemain mediocre, jangan salah, spirit basketnya kuat loh. Kuat ya. Iya maksud gue gini, tetap aja sih maksud gue. Emang makanya itu cuma Islamis mau jadi pengganggu doang kan. Iya. Gak benar-benar bisa bersaing karena yang dilawan klub-klub yang punya duit, walaupun Barcelona tukang utang ya, tapi dia selalu bisa dapat main bagus ya, karena nama besar kan. Barcelona berebut Barcelona, pasti orang selalu bakal milih, gue masuk Barcelona aja, timbang gue masuk ke Atletico Bilbao atau Atletico Madrid. Nama besar punya pengaruh ya, dan mendatangkan pemain yang bagus. Jadi buat gue, sebanyak apapun yang mereka datangkan, kalau yang lu datangkan level pemainnya nggak sebaik Madrid dan Barcelona, ya gue rasa ya mereka cuma jadi tim ya penghibur aja. Bro, ini intermezzo aja nih bro ya. Gue pakai kaos Liverpool bukan buat ini gue supaya netral aja di sini. Dan emang gue sebenarnya memang pecinta Liverpool, tapi kita ngebahas seputar sepak bola Spanyol ini biar kita objektif ya. Iya. Lu kan juga punya klub kebanggaan tersendiri. Kalau gue banyak. Ya kan? Jadi ibaratnya kalau nanti gue pakai jersey Madrid bahkan dibilangnya subjektif gitu ya. Pakai ini aja ya kan, Liverpool ini intermezzo aja nih. Nah, lanjut bro. Setelah Athletic Bilbao kita ngomongin Villarreal di bursa transfer.
Nah, Villarreal ini kan sebenarnya bukan dulu sebenarnya masih jadi klub underdog yang masih bisa dibilang dipertimbangkan lah menjadi batu ganjalan klub-klub besar tadi itu kan. Iya. Nah, ini gua kasih tahu aja pemain masuk di di Villarreal itu ada namanya Alex Baena. Nah, dia pindah dari Atletico Madrid kalau nggak salah. Terus masuk lagi Rafa Marin gitu kan. Sisanya ya pemain-pemain yang Itu yang Alberto Moleiro itu dari Las Palmas jadi masuk nggak nih? Nggak tahu kayaknya masih ini. Tapi di sini juga Alex Baena jika laporan transfer ke Atletico benar. Ini mana yang benar ya? Dia Alex Baena ini fix ke Villarreal apa ke Atletico ini? Jadi kita masih belum tahu nih pastiannya ya kan. Jadi anggap aja masih rumor lah. Masih rumor. Nah, Eric Bailly pun keluar dari Villarreal. Kan sama-sama kita tahu Eric Bailly kan pernah main di MU, terus pindah ke Villarreal. Sebenarnya waktu dia dilakukan di MU itu banyak menyesalkan karena masih banyak yang berharap Eric Bailly sebenarnya itu bagus, cuman jarang kasih kesempatan. Betul. Malah akhirnya dia malah disingkirkan kan. Iya. Waktu dia masuk ke mana tadi? Villarreal. Villarreal. Sebenarnya kan orang berpikir wah ini mungkin dia punya kesempatan lagi di sini ya kan. Walaupun akhirnya dia ditendang juga ya berarti ya mungkin udah habis, udah dianggap nggak bisa perform sebaik yang dia di MU dulu gitu. Nah, ya betul. Gua ini penutup nih, ada segmen baru bukan segmen baru, emang pertama kali ya. Kita ngebahas 3 klub underdog menurut gua sama lo ya. Kalau menurut gua tuh setuju apa enggak terserah sih, tapi menurut gua ada namanya 3 klub itu Real Betis, ya kan? Valencia sama Real Sociedad. Athletic Bilbao. Real Sociedad nantilah. Nah, kalau menurut lo gimana? Setuju nggak dengan Athletic Bilbao jadi underdog, terus Real Betis sama Valencia? Bagaimana menurut lo? Sebenarnya kalau kita ngomongin sejarah itu Bilbao, Betis, Valencia atau LC, Real Betis, ini pernah jadi klub-klub yang memang merepotkan tim-tim 2 tim besar di Spanyol lah, Barca Real Madrid. Ya cuma sejarahnya juga mereka selalu gagal gitu. Walaupun pernah mereka ada yang juara atau pernah mereka bisa ke Liga Champion kayak Valencia ya kan. Tapi di Spanyol sendiri mereka kayaknya kurang bisa mengganggu dominasi dari 2 klub tadi ya. Tapi benar kalau mereka jadi kandidat buat bisa ngerepotin tuh benar. Sebenarnya aku malah pengen ngeliat Valencia ya setelah dia degradasi dulu. Mulai zaman 2000-an tuh gue seneng banget ngeliat dia karena gue seneng banget sebenarnya. Banyak pemain Valencia yang jadi pemain timnas jujur Spanyol. Jujur aja ya, terlepas musim baru atau musim kemarin, gue tuh sebenarnya suka sama Valencia. Gue zaman Santiago Canizares, Claudio Lopez, Gisca Mendieta, Pablo Aimar, Ruben Baraja, Carlos Macena. Nah, tapi sekarang kayak menurun gitu. Gue sedih banget sih melihat Valencia. Justru malah yang agak bagus itu sebenarnya Real Betis sama Athletic Bilbao, makanya gue bilang tadi underdog juga kan. Sebenarnya Valencia kemarin nggak jelek-jelek banget. Maksudnya masih ada 10 besar lah, 10 sampai 12 besar gitu kan. Sebelumnya sempat hampir mau degradasi kan, sebelum musim 2 musim sebelumnya. Nah, gue sih berharap ya dengan adanya 3 klub tersebut untuk mematahkan dominasi lah. Kita kan kadang ada orang bilang, gue males nonton La Liga. Ya bisa menang dia mulu. Juaranya kalau nggak Barcelona, Madrid. Nah, justru itu kehadiran kita supaya ya ada ekspektasi ke pecinta Liga Spanyol ini kan. Biar sebenarnya harapan tuh selalu ada. Harapan selalu ada memang. Dan Madrid dan Barcelona kadang-kadang mereka juga kadang-kadang keluar dari track gitu. Tapi gue seneng kehilangan konsentrasinya di liga gitu. Tapi gue seneng bro. Kayak kemarin musim lalu Copa del Rey yang juara Athletic Bilbao. Jadi ibaratnya nggak 2 itu lagi dia lagi gitu kan. Nah maksud gua La Liga juaranya itu mulu ya. Tapi setidaknya Copa del Rey ini suka ganti-gantian. Ya, bagaimanapun selalu ada kejutan di Copa del Rey ya nggak? Selalu. Ya kan? Gitu. Maksud gua ya kita di sini ya semoga teman-teman suka dengan konten kita ya kan yang perdana ya kan pokoknya. Jangan lupa di subscribe namanya seputar sepak bola Spanyol khusus membahas sepak bola Spanyol
khusus membahas Liga Spanyol dan Timnas Spanyol. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.